Halo guys, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita harus tahu dulu ya apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, perkembangbiakan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang kita lihat dulu ya. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif memiliki bunga. Di bunga ini nanti terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dari penyerbukan. Nah, kita lihat bagian-bagian dari bunga. Bagian yang paling bawah ini adalah namanya tangkai bunga, berfungsi sebagai penopang bunga. Yang selanjutnya namanya adalah dasar bunga, ini sebagai tempat melekatnya mahkota. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, ini yang berwarna ini, yang cantik, ini adalah mahkota. Fungsinya sebagai perhiasan bunga berwarna-warni. Ini umumnya untuk menarik perhatian serangga. Nah, ini adalah kepala sari. Ini benang sari. Di dalamnya terdapat serbuk sari. Ini yang berperan sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, ini adalah putik. Bagian atas ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik dan ini bakal biji. Kita lihat macam-macam penyerbukan ya. Yang pertama ini adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga. Nih. Selanjutnya yang kedua penyerbukan tetangga. Ini antar dua bunga tapi dia dalam satu tanaman. Dalam satu tanaman ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penyerbukan silang. Ini sudah beda tanamannya, sudah beda, maksudnya sudah beda batangnya. Namun masih satu jenis, sama nih ya, dilihat bunganya. Jadi terjadinya penyerbukan pada dua bunga. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Kalau ini terjadinya penyerbukan pada tanaman yang berbeda varietasnya. Nah, setelah terjadi penyerbukan, kita lihat nih proses peleburan. Nih, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik. Masuklah bulu serbuk sari ini ke dalam ya, ke dalam putik. Terus dia akan masuk ke sini yang bakal biji tadi ya, di sini. Nah, nanti pembuahannya menghasilkan zigot. Jadi peleburannya antara serbuk sari dengan putik itu akan menghasilkan zigot. Zigot lama-kelamaan akan berkembang menjadi lembaga. Nah, bakal biji tadi akan berkembang menjadi biji, sementara bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Yang biasa kita makan itu daging buah ya. Nah, bijinya ini yang bisa jadi satu tanaman baru ya, yang bisa jadi tanaman baru. Tapi memang harus sesuai kondisinya, sesuai tanahnya. Jadi nanti dia bisa tumbuh jadi satu tanaman baru. Kalau tadi kita bahas tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Bedanya apa sih? Yuk kita lihat. Nah, kalau perkembangbiakan vegetatif ini terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lihat macam-macamnya ya. Ada dua macam. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau yang alami terjadinya secara alamiah. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah tunas.
Tunas umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas itu adalah pisang, bambu, dan tebu. Ini contohnya tunas dari pisang ya. Ini contoh tunas dari bambu. Nah, selanjutnya ada tunas adventif. Kalau pada tunas tadi, tumbuhan yang baru itu muncul pada ujung akar, pada ruas batang atau ketiak daun. Sementara kalau tunas adventif itu dia munculnya di bagian tumbuhan lainnya. Misalnya pada cocor bebek. Jadi ini contoh tanamannya adalah cocor bebek ya. Cocor bebek ini munculnya pada pinggiran daunnya. Nah, jika satu ini terlepas nih, satu ini, dia bisa jadi satu tanaman baru. Selanjutnya ada namanya umbi lapis. Umbi lapis ini pelepah daunnya yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup. Nah, bagian yang ditanam itu bagian sebelah sini ya. Nih, bagian bawahnya ini. Kalau kita potong nih, dia bisa kita tanam atau kita rendam di air. Kita bisa lihat nanti dia akan tumbuh akar-akarnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini adalah bawang-bawangan, bisa bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang ini bagian yang tumbuh, batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung. Ini yang Miss contohkan adalah kentang. Kentang ini nanti bagian-bagian di kentangnya ini ada bagian-bagian yang muncul tunas-tunas. Nah, tunas-tunas itu yang bisa menjadi tumbuhan baru. Oke, selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar ini akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Bagian pangkalnya ini yang bisa jadi tumbuhan baru ya. Jadi nanti dipotong bagian pangkalnya, ditanam bisa jadi tumbuhan baru. Contohnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar ini adalah wortel, singkong, bunga dahlia. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal ini nama lainnya dari rhizome atau nama lainnya lagi ada rimpang. Jadi kalau akar tinggal ini batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya apa? Jahe, kunyit, dan lengkuas ya. Selanjutnya ada geragi. Geragi nama lainnya adalah stolon. Stolon ini merupakan batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Nih, jadi batangnya merambat ya. Nih. Contohnya apa? Contohnya stroberi, arbei, dan rumput teki. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu spora. Spora ini terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Nah, ini tumbuhan paku. Ini ada loh di sekolah kita. Mungkin juga ini ada di rumah kamu ya. Tumbuhannya seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Kalau lihat bagian belakangnya seperti ini. Ada bintik-bintik seperti ini. Nah, kalau lihat lebih dekat lagi nih ya. Namanya adalah kotak spora. Kalau kita pegang itu seperti serbuk-serbuk. Dan kalau jatuh ke tanah, dia bisa tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Nah, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini tujuan yang pertama adalah cangkok. Cangkok ini tujuannya untuk mendapatkan individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Contohnya mangga, jambu. Nah, yang diambil biasanya yang memiliki kelebihan seperti mangganya manis, buahnya besar, jambunya manis, ya. Nah, tumbuhannya umumnya itu yang dicangkok, tumbuhannya punya cabang. Nih, caranya ini ya. Jadi awalnya kulit batangnya disayat. Jadi kulit dari batangnya disayat sampai ke dalam sehingga seperti ini, sehingga terlihat kambiumnya saja nih. Nah, terus ditutup dengan plastik atau sabut kelapa boleh, lalu ditutup, diikat, dan jangan lupa dilubangi. Nanti setelah muncul akar, akarnya keluar-keluar dari lubang itu tadi ya. Setelah muncul akar, nanti dipotong dan ditanam. Nah,
Kelebihannya dia akan mendapatkan sifat yang sama dengan induknya, namun kekurangannya akarnya tidak sekuat tumbuhan induknya ya. Selanjutnya yang kedua adalah stek. Stek ini menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam. Misalnya singkong. Singkong ini bisa diambil batangnya. Jadi dari batangnya kita bisa tanam. Kita potong, misalnya kita potong menjadi 6. Ya, jadi satu batang singkong itu kita potong jadi 6. Lalu kita tanam. Nanti bisa jadi 6 tanaman singkong yang baru. Terus ada okulasi atau nama lainnya adalah tempel. Tempel yaitu menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Nih, jadi mata tunas yang pertama misalnya dibuang nih ya. Ini tumbuhan yang kedua. Diambil mata tunasnya. Lalu mata tunasnya ditempelkan. Diikat ya biar merekat. Nanti setelah menempel ikatannya dilepas. Nih jadi tanaman yang baru. Oke, selanjutnya namanya adalah sambung. Sambung ini menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tumbuhan sejenis. Misalnya tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat yang bagian bawahnya ini akarnya kuat, sementara yang bagian atasnya ini buahnya manis, jadi digabung. Jadi nanti hasilnya tomat yang berakar kuat dan berbuah manis. Terus yang kelima namanya adalah merunduk. Merunduk ini menimbun ya, proses jadi menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Ini contohnya tanaman apel. Jadi diambil nih cabang dari batangnya lalu ditimbun. Nah, ini dikasih kayu supaya dia bisa menopang, tidak terjatuh nanti. Nah, ditopang. Setelah muncul akar baru dipotong. Selain apel, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merenduk adalah tanaman alamanda. Nah, jika kamu sudah paham mengenai perkembangbiakan tumbuhan ini, kamu bisa membuka buku halaman 12 mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 dan halaman 26 soal nomor 1, 2, dan 3. Jika belum paham, kamu bisa mengulangi menonton video ini lagi ya. Terima kasih.